Prabu Angkling Darmo adalah Raja Agung dari Kerajaan Malawapati. Lokasi makamnya diyakini terletak di Dukuh Melawat, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Namanya begitu tersohor, terkenal, dan legendaris dari ingatan manusia dari zaman ke zaman, dari satu peradaban ke peradaban lain. Tidak jelas kapan, tahun, atau zaman keberadaan Kerajaan Angkling Darmo ini. Namun, Sang Raja Agung Prabu Angkling Darmo diyakini hidup pada masa Hindu menjadi agama mayoritas di bumi Nusantara yang kini bernama Indonesia. Dia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, mengayomi masyarakat dengan baik. Dalam kisah, cerita tutur, dan mitos yang berkembang, Prabu Angkling Darmo tidak hanya negarawan ulung yang pandai ilmu tata negara, tetapi juga menguasai ilmu kanuragan, silat, atau lebih tepatnya kesatria pilih tanding. Tidak hanya itu saja, Sang Raja Angkling Darmo juga bisa memahami bahasa hewan serta menguasai ilmu gaib tingkat tinggi. Mirip dengan kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi pemimpin bagi bangsa manusia, bangsa gaib, dan makhluk dari binatang. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipercaya Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi, memimpin rakyat. Meski demikian, nama Sang Prabu Angkling Darmo bersinar dan terus bersinar dari masa ke masa. Seperti kata seorang penulis asal Britania, H.G. Wells, yang berkomentar tentang Raja Asoka dalam sejarah dunia, ada ribuan raja dan kaisar yang menyebut dirinya dengan kata yang agung atau yang mulia. Mereka bersinar selama waktu yang singkat kemudian hilang. Tapi Asoka tetap bersinar dan bersinar cemerlang seperti bintang yang cemerlang bahkan sampai sekarang. Sama halnya Angkling Darmo, raja yang memilih patih sakti bernama Batik Madrim ini, namanya selalu dikenal dalam sejarah. Meski keabsahan kisahnya belum diakui sebagai sebuah fakta sejarah, bekas dan sisa-sisa kerajaannya pun belum ditemukan hingga sekarang. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur juga diyakini sebagai tempat atau petilasan Sang Prabu Angkling Darmo. Namun, juru kunci makam Angkling Darmo di Kabupaten Pati, Suroso, menuturkan bila di Kabupaten Bojonegoro hanyalah petilasan saat dia dikutuk menjadi belibis putih oleh 3 peri atau siluman cantik. Di Bojonegoro, Prabu Angkling Darmo mendapat seorang putri cantik, anak dari Raja Bojonegoro. Dari istri ini, Sang Prabu dikaruniai seorang anak, Pangeran Angkling Kusumo. Setelah dewasa, Angkling Kusumo menggantikan tahta kakeknya yang menjadi Raja Bojonegoro. Dari analisis tersebut, Suroso yakin jika makam Prabu Angkling Darmo berada di Dukuh Melawat, Desa Baleadi, Sukolilo, Kabupaten Pati. Sedangkan makam Batik Madrim berada di Desa Kedung Winong, Sukolilo, yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari makam Angkling Darmo. Tidak jauh dari tempat tersebut juga ada Gua Eyang Nogorojo yang diyakini sebagai tempat beristirahatnya. Tempat-tempat tersebut sekarang ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menggelar wisata religi. Tentu hanya orang-orang kalangan spiritualitas, mistis, serta pegiat sejarah yang biasa mengunjungi makam tersebut untuk wisata religi.
Pada waktu Angkling Darmo berburu di hutan, dia melihat dua pasang burung jalak jelmaan Sang Hyang Bathara Guru dan Dewi Uma istrinya. Ketika keduanya sedang berasik-asik di atas pohon, persis di atas kepala Sang Angkling Darmo, kedua ekor burung itu pun dipanahnya, sehingga matilah si burung betina. Burung jantan pun mengucapkan kutukannya. Angkling Darmo akan berpisah dengan istrinya ketika keduanya sedang bercinta. Angkling Darmo mendengar kutukan itu, dia langsung mengakhiri pemburuannya dan bergegas pulang. Dewi Setyowati keluar menjemput kedatangan suami tercinta yang pulang dari berburu. Angkling Darmo dan Dewi Setyowati memasuki peraduan, tetapi raja bermuka murung memikirkan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Naga Pertolo. Dewi Setyowati salah sangka terhadap sikap sang raja Angkling Darmo. Sang Dewi mengira raja tidak sudi dengan dirinya. Untuk mencairkan suasana tersebut, diceritakanlah peristiwa terbunuhnya ular tampar itu. Nagagini memfitnah Angkling Darmo kepada suaminya bahwa Angkling Darmo sudah mencoba memperkosa dirinya. Tentu saja Sang Naga Pertolo marah dan ingin menghancurkan Angkling Darmo. Ketika Sang Naga menyamar masuk menjadi udara, dia mendengar penuturan Angkling Darmo dengan Sang Permaisuri. Karena perbuatan Angkling Darmo dianggap menyelamatkan Naga Pertolo dari malu, Sang Raja Malawapati dihadiahi mukjizat seperti Nabi Sulaiman, yaitu mampu memahami bahasa semua binatang dengan syarat tidak boleh diajarkan kepada siapapun. Ketika Angkling Darmo dengan istrinya sedang beradu, terdengarlah oleh Angkling Darmo percakapan dua ekor cicak yang mengajak pasangannya berbuat seperti Angkling Darmo dan istrinya. Mendengar hal itu, Angkling Darmo tertawa. Setyowati tersinggung hatinya. Dianggapnya sang raja menertawakan dirinya yang tidak mampu melayani sang raja. Untuk mencairkan suasana, terpaksalah sang raja menceritakan ilmu dari sahabatnya itu, yaitu Naga Pertolo. Akan tetapi disinilah awal bencana itu terjadi. Dewi Setyowati meminta diajari ilmu memahami bahasa binatang itu. Jika tidak, ia akan membunuh dirinya sendiri dengan cara terjun ke dalam api yang menyala. Tetapi untuk menunjukkan cintanya, Angkling Darmo pun ingin bunuh diri bersama istrinya itu. Ketika raja dan ratu telah siap di anjungan, api mulai berkobar marak. Di bawah panggung ada dua ekor domba yang sedang bertengkar. Si jantan dipaksa oleh si betina untuk mengambilkan daun kelapa sebagai pengobat nyidam hamilnya. Domba jantan menolak. Ketika domba betina mengancam hendak bunuh diri, bahkan si jantan menyuruh betinanya untuk melakukannya sendiri. Setelah domba betina mati dalam api, domba jantan pun lenyap karena keduanya adalah dewa yang menyamar. Mendengar domba jantan tidak mau ikut musnah dalam api, berubahlah pikiran sang Angkling Darmo. Sang istri dibiarkan melompat sendirian, dan sang Angkling Darmo pun sangat berduka seraya berkata, "Saya tidak akan kawin lagi
jika tidak ada wanita yang menyamai cintanya seperti Dewi Setyowati. Janji Angkling Darmo tersebut didengar oleh Dewi Uma dan Dewi Ratih. Keduanya lalu menguji keteguhan janji itu dengan cara menyamar menjadi nenek-nenek dan gadis cantik yang menyerupai Dewi Setyowati. Ketika melihat gadis cantik di dekatnya, runtuhlah iman sang Angkling Darmo yang baru kehilangan permaisurinya itu. Seketika Dewi Uma menghukum Angkling Darmo. Dia harus meninggalkan istana dan kerajaannya. Raja pun memulai pengembaraannya yang pertama di kerajaan Mloyopati. Angkling Darmo diberitahu oleh seorang nenek bahwa di sini tinggal 3 orang putri raksasa yang cantik. Angkling Darmo ingin tahu keadaan gadis tersebut. Darah mudanya mendorongnya untuk memperistri 3 orang gadis yang ternyata pemakan daging manusia. Ketika rahasia ketiga gadis itu terbongkar, mereka marah dan mengutuk Angkling Darmo menjadi burung belibis. Mendapatkan kutukan yang kedua kali, keyakinan diri sang raja mulai menurun. Sambil terbang dikatakannya bahwa ia lebih baik mati. Sampailah burung belibis itu ke desa Wonosari Bojonegoro, tempat tinggal Demang Klungsur dan Geduk pembantunya. Terbesit dalam hati burung belibis untuk mengabdi kepada Geduk yang pada waktu itu sedang memasang jerat untuk menangkap burung. Secara sengaja kaki belibis dimasukkan ke dalam jerat tersebut. Belibis pun tertangkap dan dibawa kepada Ki Demang. Burung belibis menasihati Ki Demang untuk berhenti menjerat burung supaya dia fokus untuk meningkatkan pertanian dan belajar menjadi pedagang telur burung belibis. Setelah menjalankan saran dari burung belibis itu, Ki Demang menjadi kaya raya dan kampungnya mulai dikenal orang. Suatu hari, Raja Darmowiseso, ayah dari Dewi Srenggono, mendapatkan ujian. 2 orang rakyatnya berebut istri bernama Bermani. Keduanya mengaku asli bernama Bermani, padahal salah satunya adalah palsu. Belibis mendengar kabar tentang persoalan Raja Darmowiseso dari burung gagak. Belibis membujuk Ki Demang untuk mengambil bagian dalam sayembara mengungkap suami yang kembar tersebut. Belibis memberitahu suatu siasat kepada Ki Demang. Siapa yang berhasil masuk ke dalam kendi, maka ialah suami asli Bermani. Dengan siasat itu, tertangkaplah suami yang palsu, sebab tidak mungkin manusia biasa bisa masuk ke dalam kendi sekecil itu. Kemudian Ki Demang diangkat menjadi Patih Jakso Negoro. Suatu ketika, burung belibis pun menggoda Dewi Srenggonowati yang sedang duduk di tepi taman. Dewi terkesima dengan burung belibis itu. Lalu dia memerintahkan para pengiringnya untuk menangkap burung itu, namun tidak berhasil. Dewi Srenggonowati pun pulang ke istana sambil menangis karena dia menginginkan burung belibis itu. Patih Jakso Negoro disuruh mencari belibis tersebut.
Patih berkata kepada raja bahwa dirinya mempunyai burung belibis putih. Kemudian oleh Jaksanegara diserahkan untuk Dewi Srenggonowati. Burung belibis menjadi kesayangan Dewi Srenggonowati. Burung belibis, Dewi Srenggonowati, dan para emban bersenang-senang sambil bermain tebak-tebakan dan melantunkan tembang-tembang. Tembang yang dilantunkan berisi kehebatan, kegagahan, dan kebagusan rupa dan kesaktian Raja Angkling Darmo yang diaku sebagai tuan atau rajanya si burung belibis. Dewi Srenggonowati terharu mendengar tembang si burung belibis. Dewi Srenggonowati terharu mendengar tembang si burung belibis. Ketika makan bersama belibis, Dewi Srenggonowati bertanya, mengapa tuannya dulu meninggalkan keraton? Belibis menjawab bahwa rajanya ditinggal mati bunuh diri oleh istrinya. Suatu malam di kamar sang Dewi Srenggono, pada waktu sang Dewi tidur, Belibis menciuminya. Burung belibis minta kepada Dewi Srenggono untuk mencabut jambul di kepalanya. Taulah sekarang sang putri bahwa burung belibis itu sebenarnya adalah sang Prabu Angkling Darmo. Kemudian mereka berdua bersandiwara memadu kasih. Ketika siang menjadi belibis putih, dan ketika malam tidur berdua sebagai manusia biasa. Sampai pada suatu ketika sang Dewi Srenggonowati hamil. Hal ini tentu membuat raja dan ratu susah hati. Sang raja mengadakan sayembara. Siapa yang mampu menangkap maling sakti, maka akan dinikahkan dengan putrinya itu, diangkat sebagai raja muda, dan akan mendapat kekuasaan separuh negara. Di sisi lain, Badik Madrim Patih Malawapati berangkat mencari rajanya. Sebelum berangkat, ia menunjukkan kesaktiannya dengan mengatakan, jika pohon siwalan ini bisa saya cabut, maka Gusti Pangeran Angkling Darmo masih hidup. Ternyata ia dapat mencabut pohon tersebut. Badik Madrim menugaskan Joyoningrat dan Wijanarko untuk menjaga kerajaan sewaktu dia mencari Raja Angkling Darmo. Badik Madrim pun menyamar menjadi pendeta wasi. Badik Madrim berjumpa dengan Patih Bojonegoro yang mencari orang sakti yang dapat menangkap maling sakti yang bersembunyi di negara Bojonegoro. Badik Madrim menyanggupi bahwa dirinya sanggup menangkap maling sakti tersebut. Badik Madrim tahu bahwa maling yang dicurigai itu bersembunyi di tempat peraduan sang putri. Badik Madrim minta agar putri disuruh menghadap sang raja dengan burung belibisnya. Badik Madrim meminta Dewi Srenggonowati menyerahkan burung belibis karena disitulah maling itu bersembunyi. Namun roh Angkling Darmo berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk diantaranya ke dalam cincin yang dipakai oleh Dewi Srenggono. Maharaja Angkling Darmo berubah diri menjadi besar sambil membujuk Badik Madrim untuk masuk ke dalam api. Mengenali suara rajanya, Madrim kemudian menyembah dan mengaku kalah. Sambil menangis, Madrim meminta agar rajanya bersedia menghadap Raja Darmowiseso, ayahanda Dewi Srenggonowati, agar dibenarkan mempersunting putrinya. Raja Darmowiseso justru sangat gembira karena tahu bahwa menantunya adalah raja yang termasyhur, yaitu
Angkling Darmo. Setelah perkawinan selesai, Angkling Darmo berkata kepada mertuanya bahwa ia tidak bersedia menjadi raja. Kemudian dia berpamitan untuk meneruskan perjalanannya karena waktu hukuman kutukan itu belum selesai. Badik Madrim diperintahkan kembali ke negeri Malowopati, tetapi dia tidak mau dan ingin menemani sang raja Angkling Darmo. Dalam perjalanan, Angkling Darmo menyembuhkan orang tuli dan orang lumpuh. Kemudian raja dan Madrim menemukan pengumuman berisi sayembara mengobati putri Raja Basunanda, Raja Kertanegara yang bernama Trusilowati yang sakit bisu. Barang siapa dapat mengobatinya, boleh mempersuntingnya. Menuju kerajaan Kertanegara, di sana Angkling Darmo dan Badik Madrim menyaksikan dukun-dukun mengobati Trusilowati. Angkling Darmo menyamar menjadi pendeta, meminta izin kepada Raja Basunanda untuk mengobati Trusilowati. Kata Basunanda, jika Trusilowati berhasil berbicara 3 kali, berarti ia sudah sembuh. Angkling Darmo mengatakan bahwa roh Trusilowati dibawa oleh Raja Raksana Pancatnyono dari negara Simbar Manyuro karena dulu lamarannya sempat ditolak. Roh itulah yang kemudian dikembalikan oleh Angkling Darmo. Untuk mengujinya, Badik Madrim memberi teka-teki patung. Angkling Darmo menunjukkan kesaktiannya. Setelah 3 kali putri Trusilo menjawab teka-teki dengan benar, berarti ia telah betul-betul sembuh dari penyakit bisunya itu. Kemudian Angkling Darmo dikawinkan dengan sang putri. Raja-raja yang pernah mencoba mengobati sang putri amat marah mendengar Dewi Trusilo sudah dikawinkan. Mereka hendak menyerang Kertanegara, tetapi Angkling Darmo dan Badik Madrim membela kerajaan Kertanegara, dan mereka pun dengan mudah bisa untuk diusir oleh Angkling Darmo. Kemudian Angkling Darmo meminta diri hendak meneruskan perjalanan. Trusilo memaksanya untuk ikut. Di perjalanan, Badik Madrim iri hati dengan keberhasilan Angkling Darmo yang telah mempersunting 2 orang putri cantik. Hatinya Badik Madrim pun menjadi kalut. Lalu dia berkata dalam hati, semestinya dibagi satu-satu. Kemudian Badik Madrim pun menyusun siasat. Ketika Trusilo haus dan ingin meminta air, Badik Madrim menyuruh Angkling Darmo memasuki badan burung merak untuk mengambil buah kelapa muda. Ketika roh Angkling Darmo masuk ke badan burung merak, jasad Angkling Darmo dimasuki roh Badik Madrim. Badik Madrim dengan tubuh Angkling Darmo menggoda Trusilo, tapi gagal. Lalu Badik Madrim berbalik arah menuju Bojonegoro hendak memberdayakan Dewi Srenggono. Dewi Srenggono menolak untuk bertemu karena taat pesan suaminya bahwa ia akan kembali jika ada kambing mengalahkan gajah. Kelakuan Badik Madrim sungguh aneh. Madrim bertubuh Angkling Darmo suka bermabuk-mabukan. Melihat itu semua, merak putih terbang menuju Taman Bojonegoro menjumpai Dewi Srenggono
istrinya yang sedang tertidur di pinggir taman. Dewi Srenggono meluapkan kerinduannya kepada Angkling Darmo. Dia pun juga menceritakan keadaan putranya yang sudah mulai besar. Disampaikan pula perilaku Badik Madrim dengan rupa Angkling Darmo, bahwa ia suka berjudi dan mengadu kambing dengan gajah. Burung Merak dan Dewi Srenggono mengatur strategi. Madrim bertubuh Angkling Darmo disuruh datang ke tempat peraduan dengan membawa kambingnya. Di situ Madrim diberi minum arak. Setelah setengah mabuk, Dewi Srenggono minta agar kambing mengambilkan bunga gading. Tanpa berpikir panjang, roh Madrim meninggalkan jasad Angkling Darmo dan masuk ke tubuh kambing. Roh Angkling Darmo pun segera menyusup ke tubuhnya sendiri. Ketika tahu bahwa dirinya tertipu, kambing pun mengamuk menyerang Angkling Darmo yang asli. Namun raja mesti menang dari patihnya. Badik Madrim pun meminta ampun. Angkling Darmo mengampuni kesalahan patihnya itu dan menyuruhnya untuk segera mencari badan wadahnya yang sekarang berada di dalam gua di tengah hutan. Sejak saat itulah selesai sudah hukuman dewa kepada Angkling Darmo. Kerajaan Bojonegoro selanjutnya diserahkan kepada Angkling Darmo oleh Raja Darmowiseso. Setelah putra Angkling Darmo dengan Dewi Srenggono yang bernama Angkling Kusumo telah beranjak dewasa, ia dibawa ke pertapaan oleh datuknya. Di sisi lain, Drusila pun telah melahirkan putranya dengan diberi nama Danurwendo. Pada waktu itu pula Raja Raksana Pancatnyono yang merasa memiliki Drusilawati ingin merebut kembali sang putri dari tangan Angkling Darmo. Pancatnyono menyerang Malawapati. Patih dan rakyat Malawapati kekalahan menghadapi serangan pasukan Pancatnyono. Patih Arjo Wijanarko bertekad hendak melawan pasukan yang menyerang. Patih Aryo Wijanarko diberitahu oleh Begawan Maloyositi bahwa Pancatnyono bukan tandingannya. Prabu Angkling Darmo bersama dengan istri-istri dan putra-putranya menuju ke Malawapati. Rombongan ini diiringi 3.000 pasukan. Pasukan Pancatnyono dibunuh pada saat mabuk. Danurwendo berperang dengan gagah dan banyak membunuh musuh. Badik Madrim akhirnya berhasil menemukan tubuhnya. Ia pun segera kembali ke kerajaan Malawapati untuk ikut berperang melawan Patih Kalasrenggi. Angkling Darmo dan pasukannya akhirnya memenangi peperangan melawan Pancatnyono. Raja Malawapati kembali ke keratonnya bersama Dewi Srenggono, Drusila, dan Mayang Kusuno serta putra-putranya.